Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakumus siha wal afiyah. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam perlindungan terbaiknya Allah, selalu berada dalam keadaan syukur. Nah, dengan keadaan syukur itu sehingga kita bisa menjadi lapang. Semoga proses belajar teman-teman semua di sini entah masih tatap maya atau sudah tatap muka itu tidak mengalami kendala apapun, entah itu kendala teknis seperti sinyal atau sulit memahami. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam pemahaman apa yang sedang kita pelajari. Taib nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Taib, hari ini kita akan berbicara tentang fi'il madi. Setelah sebelumnya kita pernah membahas bahwasanya kategori atau pengklasifikasian fi'il kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya dilihat dari kapan fi'il itu atau kata kerja itu terjadi. Eh, atau istilah dalam nahunya itu atau nahu sorofnya itu taksimul fi'il bi'tibari zamanihi, yaitu pembagian kata kerja berdasarkan waktunya, yang qasimu ila salasa, terbagi kepada 3 bagian. Pertama al-fi'lul madhi, kemudian yang kedua fi'lul mudhari, yang terakhir fi'lul amar. Fi'il madhi adalah kata kerja yang terjadi di masa lampau, atau dalam bahasa Indonesia kita biasanya menambahkan kata sudah makan, sudah belajar, sudah paham, sudah membaca, sudah mengerjakan tugas. Nah, ketika dalam bahasa Indonesia terjadi penambahan kata sudah, dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi. Apakah ditambahkan kata lain? Tidak, tetapi ada perubahan di kata kerja tersebut. Ada yang berubahnya harokatnya saja berubah. Ada yang berubahnya ada huruf tambahan seperti itu. Nah, ketika ada perubahan harokat, tambahan huruf, atau hilangnya huruf dari kata tersebut, pasti berubah maknanya kalau dalam bahasa Arab. Yang kedua ada fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari, apa yang kata kerja ya yang terjadi di masa sekarang atau yang akan datang ketika dalam bahasa Indonesia kita menambahkan kata sedang atau akan. Sedang makan akan makan, sedang belajar akan belajar. Dan yang ketiga adalah fi'il amar, itu kata perintah. Sebelum kita membahas tentang fi'il, kita harus tahu bahwasanya fi'il madhi kah, fi'il mudhari kah, tapi kalau fi'il amar nanti special case apa namanya, kaidahnya sendiri. Kalau di fi'il madhi dan mudhari, polanya, bentuknya, wazannya itu berubah menjadi 14 bentuk. Sesuai apa? Sesuai siapa yang mengerjakan, dia laki-laki atau perempuan, berapa orang, sendiri, berdua, atau banyakan, kayak gitu. Nah, kita sebutnya sesuai jumlah domir. Di sini ada domir munfasil. Domir munfasil itu adalah domir yang bisa berdiri sendiri. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutnya kata ganti. Dia, kamu, kami, gitu. Kalian, mereka, gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab namanya domir munfasil karena tanpa ada bantuan kata yang lain, dia bisa tetap berdiri menjadi sebuah makna walaupun tidak menjadi kalimat yang sempurna. Oke, domir munfasil ada 14. Kita baginya 3 dulu, menjadi 3 bagian. Itu ada domir mutakalim. Mutakalim itu dari kata takallama, dia isim fa'ilnya, jadi orang yang berbicara. Itu ada ana, itu artinya saya. Kemudian nahnu itu artinya kami. Berarti kalau ana dia sendiri, kalau nahnu itu banyakan atau kita sebutnya jamak. Kemudian domairul mukhatab, yaitu domir atau kata ganti orang yang kita ajak bicara atau kita sebutnya orang kedua. Nah, itu ada anta, kamu laki-laki sendiri, anti, kamu perempuan sendiri, antuma, antuma ini kamu berdua, baik laki-laki atau perempuan sama. Kemudian antum, antum ini kalian semua laki-laki, antuna kalian semua perempuan. Jadi kalau anta, anti sendiri, antuma itu berdua, antum dan antuna itu banyakkan, lebih dari 2. Kemudian yang terakhir ada doma irul ghaib, itu orang ketiga, kata ganti orang ketiga. Ada huwa, dia laki-laki sendiri, hia, dia perempuan sendiri, huma, sama, mereka berdua laki-laki, tapi berdua ya. Jadi khusus berdua, entah laki-laki ataupun perempuan. Hum, kalian laki-laki, hunna, kalian perempuan. Oke, penjelasannya ada di sini. Ini domir gaib, domir mukhatab, domir mutakalim, huwa huma hum, hiya huma hunna,
Anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Huwa huma hum mudzakkar, hiya huma hunna muannas. Anta antuma antum mudzakkar, anti antuma antuna muannas, ana mufrad baik dia mudzakkar atau muannas, nahnu juga jamak baik dia mudzakkar atau muannas sama saja. Oke, kita masuk ke fi'il madhi. Kita akan bahasnya itu fi'il madhinya itu misalnya kayak gini. Kita bahas bentuk fi'il madhi untuk orangnya ada satu orang. Entah dia, kamu, tapi satu orang. Kemudian kita akan nanti bahas ad-dhamir lil musanna, yaitu kita bahas fi'il madhi yang mana yang mengerjakannya dua orang. Kemudian baru kita bahas yang terakhir ad-dhamir lil jam'i, itu orangnya banyak kan. Oke, kita balik lagi. Pertama fi'il madhi part 1, bagian pertama itu ad-dhamir lil mufrad yang mana dia domirnya atau kata gantinya itu untuk mufrad single, untuk satu orang. Ada siapa? Ada huwa, dia laki-laki, sendirian, hiya, dia perempuan sendirian, anta, kamu laki-laki sendirian, anti, kamu perempuan sendirian, ana, saya sendiri. Lalu perubahannya seperti apa? Huwa kataba. Dia asalnya ini ya, huwa kataba. Oh ya, fi'il madhi itu bisa terdiri dari 3 huruf, atau 4 huruf, atau 5 huruf, atau 6 huruf. Huwa kataba, itu kata aslinya, kata kerja asalnya, kataba. Kata kerja asalnya itu dimulai dari huwa. Huwa kataba, 3 huruf. Ada nggak 4 huruf? Ada, misalnya zalzala, itu 4 huruf. Ada nggak 5 huruf? Ada, misalnya inkasaro. Ada nggak 6 huruf? Ada, misalnya istaghfara, istakhdama. Nah, kalau dia jadi fi'il madhi itu 3, 4, 5, 6 huruf. Bisa nggak 7 huruf? Nggak bisa, karena maksimal sampai 6 huruf saja. Dan kata kerja asalnya itu berasal dari huwa. Huwa kataba, hiya, dia perempuan sendiri, katabat. Ada tambahan apa nih? Tak. Tak sukun atau tak tanis sukun itu adalah ciri-ciri kalau dia itu muannas atau gendernya perempuan. Jadi nggak ada perubahan apapun di sini di harokat, hanya ada tak sukun. Hiya katabat, anta. Nah, perubahannya huruf terakhir, ingat. Dia kan 3 huruf, berarti huruf ketiga. Kalau 4 huruf berarti pas huruf keempat. 5 huruf berarti huruf kelima. 6 huruf berarti huruf keenam. Nah, huruf terakhir itu kita sukunkan. Kata ba-nya disukunin, terus kita tambahin tak kan, kata bata. Tapi kita sukunkan dulu, nggak boleh kata bata. Jadi ada yang berubah. Anta kata bata. Anti kita sukunkan juga huruf terakhirnya, terus kita tambahkan ti. Ana, tu. Itu harus diingat. Mungkin anta anti kan mirip ya, tapi ana yang agak berbeda. Tu. Jadi huwa kataba, hiya katabat, anta katabata. Oke, anti katabati, ana katabtu. Contoh, darosa. Huwa darosa, hiya darosat, anta darosta, anti darosti, ana darostu. Qatala, huwa qatala, hiya qatalat, anta qatalta, anti qatalti, ana qataltu. Jadi huruf ketiganya, ini kan 3 huruf ya. Huruf terakhirnya kita sukunkan dulu baru kita tambah. Yang tidak berubah itu huwa sama hiya. Huwa nggak berubah karena dia asalnya, hiya itu nggak berubah tapi ada tambahan tak sukun di akhir yang mana dia merupakan ciri muannas. Oke, ini adalah perubahan ketika domirnya itu domir orangnya satu orang sendirian. Kita latihan dulu. Misalnya, fi'il madhi. Oke, ini ya. Ini ada contoh soal apa namanya ya? Al-as'ilah al-musalsalah itu soalnya itu berantai. Jadi soal nomor 2 itu dilihat dari soal nomor 1, nomor 3 dilihat nomor 2, nomor 4 dilihat dari nomor 3. Jadi harus berurutan. Tartiban. Murattaban, tartiban, taman. Contoh. Zaki jalasa alal kursi. Zaki jalasa alal kursi. Fi'il madhinya ini ya. Ini fa'ilnya, subjeknya, ini keterangan. Nah, di sini alal kursi kan, ala sama. Di sini ada tambahan alal mindodati. Berarti kita ubah nih alal kursinya. Zaki jalasa alal mindodati. Nah, ini maksudnya berantai. Nah, di sini Fatimah. Berarti zakinya yang dihapus. Fatimah jalasa. Ingat, Fatimah hiya berarti ada tambahan tak tanis, tak sukun. Fatimah jalasat alal mindodati. Nomor 1, Ahmad dhahaba ila Makkah. Di sini ada Umar, berarti Ahmad yang diganti. Umar dhahaba ila Makkah. Ini Malaysia.
Malaysia berarti kan sama Makkah, Makkah yang diganti. Terakhir Umar ya, bukan Ahmad lagi. Umar dhahaba ila Malaysia. Zainab, Zainab berarti yang diganti Umar. Zainab zahaba. Nah, Zainab perempuan, zahabat. Zainab zahabat ila, bukan Makkah lagi. Zainab zahabat ila Malaysia. Oke, zahabanya diganti jadi rohalat. Zainab rohalat ila Malaysia. Zainabnya diganti jadi Hamdan. Hamdan bukan rohalat karena dia laki-laki. Jadi Hamdan rohala ila Malaysia. Roja'a, roja'a kata kerja berarti rohalanya diganti. Hamdannya tetap. Hamdan, roja'a, oh ilahnya diganti ya. Hamdan, roja'a, min Malaysia. Min Makkah, oke min Malaysia dihapus. Hamdan, roja'a, min Makkah. Hamdan diganti sama Faizah. Faizah karena dia perempuan roja'at. Faizah, roja'at min Makkah. Terakhir Faizah diganti sama Ahmad. Ahmad roja min Makkah. Nah, ini maksudnya dari contoh soal berantai. Oke, kita lanjutkan fi'il madi. Oke, sebentar. Tadi ini domir lil mufrad, sekarang ad-domir lil musanna. Musanna itu dikata isnen. Artinya domirnya itu orangnya terdiri dari orang. Dari dua orang. Ad-domir lil musanna itu kata ganti untuk orang kedua. Ada siapa? Ada nih. Huma. Huma sebenarnya untuk muzakkar sama muannas sama. Huma ya huma. Mau Ahmad sama Yusuf ya huma. Mau Fatimah sama Zainab ya huma juga. Huma itu dia berdua laki-laki. Ini maksudnya ditadzkir ya. Dia berdua laki-laki. Kalau huma litaknis dia berdua perempuan. Katanya sama. Kenapa harus dibedakan? Karena ada beberapa pola yang agak berbeda. Domirnya sama, cuman pola fi'il madinya berbeda gitu. Entah nanti juga di fi'il mudhari'nya berbeda, tapi kalau domirnya sama. Huma huma untuk laki-laki huma, untuk perempuan huma. Tapi nanti di fi'ilnya berbeda. Oke, pertama ada huma litadzkir, yaitu dia berdua laki-laki. Ingat berdua ya. Huma litaknis, dia berdua perempuan. Tadzkir itu dari kata mudzakkar. Taknis itu dari kata muannas. Kemudian antuma tuh orang kedua, kita ngomong langsung sama orangnya, berarti kalian berdua laki-laki. Ini huma litadzkir. Antuma litaknis, kalian berdua perempuan. Kalian, bedanya kan dia, kalian, kayak gitu. Jadi huma litadzkir, huma litaknis, antuma litadzkir, antuma litaknis. Lalu fi'il madinya seperti apa? Masih di fi'il kataba. Ingat huma, kataba tidak ada yang berubah. Kalau misalnya ternyata di sini misalnya nih, la'iba. Kalian jangan ubah jadi fathah. Ya nggak apa-apa, karena bisa saja fi'il madi itu fathah kasroh, fathah fathah dhammah fathah, atau kasroh fathah hasiba, syariba. Pokoknya bisa dia fathah kasroh fathah dhammah fathah, atau kalau di istilah sorof tuh kalau kita hafal gini, fathu domin, fathu kasrin, fathatani, doma domin, kasru fathin, fathatani, gitu. Jadi di sini nggak berubah, huma litadzkir, kataba, tambah alif aja. Huma litaknis, nah beda kan di sininya, ada taknya. Kenapa? Karena dia asalnya itu dari hiyanya ada tak sukunnya. Kita tambahkan alif tapi makanya dia berbeda. Huma litadzkir, kataba. Huma litaknis, katabata. Antuma litadzkir sama antuma litaknis baru sama. Antuma litadzkir katabtuma, antuma litaknis katabtuma juga. Coba darosa. Huma darosa, huma litaknis darosata. Antuma litadzkir darostuma, antuma litaknis darostuma. Yang laiba ya, karena ini kasroh beda. Tetap sama huma laiba, huma laibata, antuma laibtuma, antuma yang kedua laibtuma juga. Ini jadi ada 4, huma-huma, antuma-antuma. Oke. Lalu kita coba latihan. Nah, kita latihan gini. At-tamrin al-awwal, misalnya kayak gini. Tohir, Gosan. Berarti kan 2 orang ya, huma. Lihat, Tohir nama laki-laki, Gosan laki-laki. Berarti humanya litadzkir. Kira-kira yang mana? Jalasat apa jalasa?
Oke, jalasa. Berarti kita tandain jalasa. Akil sama Gosan. Sama-sama laki-laki. Ila makanis siyahah. Dahaba atau dahabna. Dipilih. Anak. Titik-titik. Risalah ila mudiril jami'ah. Anak yang mana nih? Katabta atau katabtu? Dilihat lagi materinya. Salimah. Salimah berarti hiya. Nuktoh. Hal khutbata minatil fas fil barihah. Sami'a atau sami'at nih kalau hiya. Zaid wa zaujatuhu. Nah, ini kan Zaid laki-laki ya. Zaujah kan dan istrinya perempuan. Kalau ada laki-laki dan perempuan kita samakan, kita anggapnya laki-laki. Jadi humanya huma litadzkir, bukan litanis. Misalnya kalian tapi ada laki-lakinya banyak, perempuan juga banyak. Nah, kita pilihnya yang untuk laki-laki. Zaid wa zaujatuhu, Zaid dan istrinya filmat amil kabir di dapur, di restoran besar atau di sini. Nah, huma litadzkir akala atau akalat dipilih. Nahnu kami Al-Qur'an wal hadis wa tarikh. Nah, kalau nahnu qara'na apa qara'na. Nah, jadi kalian udah ada jawabannya tinggal pilih. At-tamrin asani, tamrin kedua hawil kama fil misal. Di sini ada Amin, ini Ma'mun, ini Safaro, ini Ilal Asimah. Amin Safaro Ilal Asimah. Ma'mun Safaro Ilal Asimah. Aidon itu artinya juga. Huma, kan ada dua ya Amin sama Amun. Huma, safaro ilal asimah, jami'an bersama. Berarti Ahmad, Basir, akala al-khubza. Ahmad, akala al-khubza. Basir, akala al-khubza aidon. Nah, kita ganti ke Huma. Huma, akala al-khubza jami'an. Nomor selanjutnya juga seperti itu. Nah, ini kan humanya litadzkir. Sekarang ini humanya litaknis. Soalnya di sini Maryam, Sumayyah, Fatahat al-bab. Maryam Fatahat al-bab. Wa Sumayyah Fatahat al-bab aidon. Huma Fatahata. Ingat tuh kalau litaknis ada taknya di belakangnya. Al-baba jami'an. Berarti ini Yasmin, Wardah, Zarot al-walidain. Yasmin, Zarot al-walidain. Wardah, Zarot al-walidain. Huma, Zarota al-walidaini jami'an. Lanjut seperti itu. Ini nahnu. Ana Torik, saya ini Torik Salim zahabtu ilal masjid. Oh, nahnu ya. Ana Torik zahabtu ilal masjid. Wa ana Salim zahabtu ilal masjid aidon. Nahnu kami zahabna ilal masjidi jami'an. Oke, nah baru ini ya tamrin salisnya. Hawil al-afal hasbad domair. Huwa safara bita'irah. Huma ditaskirnya berarti huma safarota. Salah. Huwa safaro bita'irah. Berarti huma ditaskirnya huma safaro ya, bita'irah. Hiyanya berarti safarat bita'irah. Huma ditanisnya berarti huma safarota bita'irah. Anta safarta bita'irah. Anti safarti bita'irah. Ana safartu bita'irah. Nahnu safarna bita'irah. Huwa rokiba sayyarah. Huma litadhirnya huma rokiba asayyarah. Hiya rokibat asayyarah. Huma rokibata asayyarah karena litanis. Anta rokibta sayyarah, anti rokibti sayyarah, ana nahnu apa sampai akhir. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah ad-dhamir lil jam'i. Orangnya banyak kan? Ada siapa? Ada hum, mereka laki-laki, hunna, mereka perempuan, antum, kalian laki-laki, antunna, kalian perempuan, nahnu, kami. Hum berubah nih, beda, harus dihafal. Hum katabu, hunna katabna, antum katabetum, antunna katabetunna, nahnu katabna. Ulangi, hum katabu, hunna katabna, antum katabetum, antunna katabetunna, nahnu katabna. Darosa. Hum darosu, hunna darosna, antum darostum, antunna darostunna, nahnu darosna. Qatala. Hum qatalu, hunna qatalna, antum qataltum, antunna qataltunna, nahnu qatalna. Oke.
Di sini berarti sama kayak tadi kita ubah, mungkin ini buat, latihan, berarti kita cukupkan materi untuk fi'il madi yang terpenting adalah latihan. Silahkan latihan sendiri. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahtatim bikafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.